Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Shadaqallahul azim. Thumma amma ba'du. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Selawat kita kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Rawdatul Amilin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, siang hari ini saya akan menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu keluarga, di mana Rasulullah pernah menyampaikan sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian adalah di sorga. Tentunya tak begitu mudah ataupun tak mudah Rasulullah mengatakan begitu, kecuali bagi orang yang layak untuk diungkapkan baginya surga. Masih hidup dia, Rasulullah katakan sabran, sabar, berarti ada ujian. Karena dimulai dengan kata bersabarlah wahai keluarga, satu keluarga, bukan satu orang, menunjukkan akan ada ujian yang berat yang dihadapi oleh keluarga ini. Nah Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu saya akan menyampaikan tentang Ali Yasir ataupun keluarga Yasir. Bukan Yasir yang hidup sekarang, Yasir di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun semoga juga yang punya nama Yasir mengikuti keteguhan, kekukuhan keimanan daripada keluarga Yasir ini. Amin ya rabbal alamin, dan termasuk kita juga insyaallah. Pada pagi, Yasir bin Amir Al-Kinani dari Yaman datang ke kota Mekah bersama dua saudaranya Haris dan Malik. Biasanya orang Yaman ke Mekah itu melakukan perjalanan dagang. Begitu juga sebaliknya orang Mekah ke Yaman itu melakukan perjalanan dagang. Namun beda dengan Yasir bin Amir ini, dia berangkat dengan dua saudaranya bukan untuk jualan di kota Mekah, namun untuk mencari saudaranya yang hilang. Jadi orang hilang itu sudah ada dari dulu, dan banyak hilang biasanya di Mekah. Lagi tawaf jamaah, manalah satu lagi jamaah tak nampak, nyesat ataupun sesat ternyata dia, balik-balik besok. Tapi kadang kita di Mekah ni ada juga orang mengatakan ni sesat karena dulu waktu di tempat tinggalnya dia suka menyesat-nyesatkan orang, maka dia di situ sesat. Nah, jangan segala sesuatu itu dibawa dengan amal keburukan kita. Bisa jadi, tapi itu tidak menjadi barometer. Sampailah di kota Mekah. Yasir merasa nyaman di kota Mekah ini. Yasir merasa nyaman melihat Ka'bah, hatinya tentram, damai. Cari-carilah saudaranya yang hilang ini, tak ketemu. Hingga akhirnya mereka putus asa. Keputusasaan ini dirasakan oleh dua saudara Yasir bernama Haris dan Malik, sehingga dua orang ini mengambil keputusan meninggalkan kota Mekah menuju tempat kelahiran mereka, yaitu Yaman. Tinggallah Yasir, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah tertarik, terpaut hatinya dengan kota Mekah, terpaut hatinya dengan Ka'bah, sehingga dia menetap. Namun masalahnya dia tak punya keluarga besar di situ. Dia tak punya kerabat di situ. Sehingga harus mengambil sikap untuk memilih sekutu, dan dipilihlah dari kabilah namanya Makhzumiyah. Untuk mendapatkan jaminan keamanan, jaminan perlindungan, dia harus mengambil sekutu, dan sekutunya adalah dari kabilah Makhzumiyah. Kabilah Makhzumiyah ini adalah kabilah yang selalu berseteru dengan kabilah Bani Hashim, kakeknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk
kabilah Makhzumiyah ini adalah Amru ibnu Hisham atau yang kita kenal dengan Abu Jahal. Lalu bersekutulah Yasir ini dengan seorang bangsawan pembesar Quraisy dari kabilah Makhzumiyah bernama Abu Hudzaifah bin Al-Mughirah. Ada juga namanya Walid bin Al-Mughirah. Walid bin Al-Mughirah adalah bapa Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Nah, Abu Hudzaifah bin Al-Mughirah ini termasuk kerabat daripada Khalid bin Walid. Bersekutulah Yasir sehingga dia mendapat perlindungan, mendapatkan jaminan hidup bersama kabilah Makhzumiyah. Dia dari Yaman. Diperhatikan oleh Abu Hudzaifah bin Al-Mughirah, karakter Yasir ini baik, akhlaknya baik, tutur katanya baik, sehingga tertariklah Abu Hudzaifah bin Al-Mughirah untuk menikahkan Yasir ini dengan budak yang bernama Sumayyah binti Al-Khayyat. Nah, saya menyampaikan sesuai dengan makhraj hurufnya. Sumayyah binti Al-Khayyat, seorang hamba sahaya, budak daripada Abu Hudzaifah. Dinikahkanlah. Kenapa dinikahkan? Tertarik dengan akhlak daripada Yasir. Menikahlah. Saat menikah, kemudian perjalanan waktu lahirlah anak yang bernama Ammar. Maka kita mengenal ada seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir anak daripada Yasir dan Sumayyah. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang Sumayyah, senang Yasir atas kelahiran Ammar ini, ditambah senang lagi ketika Abu Hudzaifah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi memberi kebebasan, mencabut kebudakan dari Sumayyah tadi, sehingga bebaslah, bukan budak, bukan hamba sahaya, hidup sebagai seorang yang bebas. Perjalanan waktu hingga akhirnya Ammar bin Yasir menjadi seorang pemuda, seorang remaja dulu, kemudian menjadi pemuda. Didengarlah cerita tentang cahaya yang datang, cahaya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal-awal dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ammar ini mendengarkan, namun hanya cuplikan-cuplikan saja, sikit-sikit aja tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga penasaran karena merasa nyaman mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Hati daripada Ammar ini senang, tak nyaman maksud saya, sehingga dia pun mengatakan kepada dirinya, kenapa saya mengambil sedikit berita tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara saya berada di tempat yang di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ammar bin Yasir lahir di Mekah, maka berusahalah dia untuk mencari, dan ini merupakan pelajaran bagi kita. Jika ingin mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka carilah, jangan diam saja. Maka Ammar bin Yasir mencari di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh banyak orang tentang akhlaknya yang baik, tentang dia adalah sosok al-amin, namun dikata-katakan dia adalah orang gila, tukang sihir, penyair, dukun. Penasaran Yasir hingga akhirnya Ammar. Penasaran Ammar hingga Ammar pun menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Jadi ada usaha Bapak Ibu untuk mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala, untuk ketentraman hati itu. Dan Nabi Muhammad sekali lagi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Siapa Al-Arqam bin Abil Arqam? Anak muda yang masuk Islam di umur 16 tahun. Pemuda atau remaja itu? Remaja masih banyak, 16 tahun. Ya, Al-Arqam bin Abil Arqam ini sudah masuk Islam di umur 16 tahun. Rasulullah menjadikan rumahnya sebagai tempat pengajaran, tempat mengajarkan para sahabat. Al-Arqam bin Abil Arqam dari Bani Makhzumiyah. Jadi orang-orang dari kabilah Makhzumiyah tak ada prasangka buruk tentang rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Kenapa? Karena Al-Arqam bin Abil Arqam pertama dari kabilah Makhzumiyah yang selalu berseteru dengan Bani Hashim. Yang kedua, umurnya 16 tahun. Tak mungkinlah remaja macam ini mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkinlah umur segini sudah mendapatkan hidayah mengikuti agama Nabi Muhammad. Bertemulah Ammar bin Yasir
dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Rasulullah di surganya nanti. Amin. Ammar bin Yasir berjumpa dengan Nabi Muhammad, wajah yang mulia, berseri. Nabi Muhammad mengajak Ammar bin Yasir untuk masuk Islam. Dengan begitu mudah Ammar bin Yasir menyambut dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ammar bin Yasir kemudian balik berjumpa dengan ibunya dulu. Aku berjumpa dengan Nabi Muhammad, aku diajak masuk Islam untuk menyembah yang lebih berhak untuk disembah. Maka maknya pun masuk Islam, Sumayyah binti Al-Khayyat. Lalu didatangi bapaknya, Pak, disampaikanlah ajaran Nabi Muhammad SAW. Begitu juga bapaknya dengan mudah mengikuti Ammar bin Yasir dan masuk Islam dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu, kebaikan itu kalau kita melihat dari sini dan kebenaran itu tak mesti dari orang tua, bisa jadi dari anak. Dan Ammar bin Yasir membuktikan kepada kita sosok yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha mengajak kedua orang tuanya. Ada memang sahabat yang ketika dia masuk Islam maknya marah, ada. Sa'ad bin Abi Waqqas marah maknya sehingga dia tak mau makan, tak mau minum sampai mati. Itu ancamannya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, tinggalkan agama Muhammad, atau aku tak makan, tak minum sampai aku mati, sehingga engkau sedih, sehingga engkau menyesal, sehingga engkau dihina, dicela oleh orang-orang Quraisy. Nah, itu ada mak yang tak setuju. Mus'ab bin Umair juga demikian, masuk Islam dia, ketahuan atas laporan seorang yang kemudian masuk Islam namanya Utsman bin Talha, mengadu dia kepada Mus'ab bin Umair karena melihat Mus'ab bin Umair sedang sholat. Maka Utsman bin Talha lapor kepada maknya, Bu, tuh anak ibu udah ikut Nabi Muhammad tuh. Atau orang pengadu-pengadak tuh dari dulu sudah ada juga. Melapor dia, orang-orang suka melapornya itu udah ada dari dulu. Sehingga ibu daripada Mus'ab pun mengurung Mus'ab bin Umair, juga tak suka. Tapi kita lihat Ammar bin Yasir, ibunya menerima dengan lapang dada, bapaknya menerima dengan lapang dada, walaupun strata sosial kalau dilihat rendah, tidak seperti ibu Mus'ab bin Umair, tidak seperti ibu Sa'ad bin Abi Waqqas. Bapak Ibu sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala, masuk Islamlah Yasir, istrinya dan anaknya. Berita ini sampai kepada kabilah Makhzumiyah yang menjadi sekutu dari Yasir, Sumayyah dan Ammar. Marahnya luar biasa mereka. Dalam bahasa sirah itu saya baca begitu berkobar-kobar kemarahan itu, terbakar rasanya hati ini melihat Ammar bin Yasir ataupun Yasir dan keluarga masuk Islam. Jadi Bapak Ibu, ada orang memang yang tak suka dengan kebenaran itu. Ketika kebenaran itu nampak depan matanya, bertambah emosi, bertambah marah dia. Itu ada. Kenapa? Karena setan yang goyang, yang merayu, yang menggoda dirinya. Nah, itulah terjadi pada kabilah Bani Makhzumiyah, sehingga mereka pun melakukan tindakan. Kalaulah keluarga Yasir ini tidak keluar dari agamanya, maka mereka akan kita timpakan beragam macam siksaan yang akan membinasakan mereka. Dua itu saja. Satu, keluar dari agama Muhammad SAW, atau segala macam siksaan untuk membinasakan ataupun membunuh. Benar Bapak Ibu, Yasir sudah tua, istrinya Sumayyah sudah tua, disiksa, dipakaikan baju besi, diletak di bawah terik matahari di waktu yang disebut kalau dalam bahasa Arab itu fi waqtil zahirah. Waktu zahirah itu adalah waktu puncaknya terik matahari. Dipakaikan baju besi, bayangkan itu. Jangankan baju besi, Pak. Di baju yang kita pakai ini aja kalau di bawah terik matahari yang puncak berkeringat, panas. Bagaimana dengan besi? Hingga akhirnya keringat itu kadang habis, keesokan harinya diperlakukan seperti itu juga. Bahkan Abu Jahal ikut menyiksa Yasir dan juga Sumayyah. Abu Jahal mengatakan kepada ibu Ammar bin Yasir, Sumayyah, sesungguhnya engkau masuk Islam itu karena melihat dan tertarik
atas kegantengan Nabi Muhammad SAW. Dia tak sebut Nabi, saya yang sebut. Ya, dia tak sebut SAW, kita yang sebut. Kata Abu Jahal, sesungguhnya engkau maksudnya itu karena tertarik dengan kegantengan Muhammad SAW. Maka saat itu Sumayyah pun marah. Bukan karena itu, Abu Jahal lebih marah lagi. Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal? Bengis, Pak, dengan menggunakan tombak, mohon maaf, ditusukkan pada kemaluan, mohon maaf saya, kemaluan Sumayyah sampai tembus. Itu yang dilakukan oleh Abu Jahal terhadap ibu Ammar bin Yasir, istri Yasir, sehingga Sumayyah namanya harum hingga sekarang. Disebut sebagai wanita yang syahid pertama di masa Islam. Namanya Sumayyah, kita kenal. Maka cahaya daripada keluarga ini hingga sekarang. Tak ada yang tak kenal Ammar bin Yasir, tak ada yang tak kenal dengan Yasir, tak ada yang kenal dengan Sumayyah. Sumayyah ini bahkan ada yang membuat teks ataupun lirik yang mengingatkan tentang perjuangannya. Wanita pertama yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yasir kemudian karena tuanya disiksa juga di depan mata Ammar bin Yasir. Bayangkanlah Bapak Ibu, melihat bapaknya, ibunya disiksa di depan mata, sehingga akhirnya Yasir pun syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ammar bin Yasir juga tak lepas dari siksaan. Bahkan siksaannya ini sangat-sangat pedih. Dalam riwayat dikatakan dimasukkan ke dalam sumur Maimun, nama sumur itu, lalu ditutup. Penyiksaan yang luar biasa. Dan dikatakan oleh Abu Jahal dan kabilah Makhzumiyah, engkau ingin bebas dari siksaan ini, udah tidak tahan lagi, maka jelekkan Muhammad dan katakan bahwasanya berhala-berhala itu adalah baik. Mau tak mau karena siksaan yang amat pedih ini, Pak, lisan Ammar bin Yasir mengucapkan itu, membenarkan apa kata Abu Jahal, mengiyakan dan mengokekanlah bahasa kita. Sehingga suatu ketika datang kepada Rasulullah SAW, Ammar bin Yasir, bapaknya sudah meninggal, Yasir sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, Sumayyah, datang kepada Rasulullah SAW dengan wajah yang sedih, wajah yang kusam. Nah, itu luar biasa Nabi kita Muhammad SAW. Jika melihat wajah yang tak biasa itu ditahan. Nauzubillah kalau kita ini melihat wajah yang tak biasa, biasanya memang begitu dia. Jadi Nabi Muhammad perhatikan, ma bika ya Ammar, apa yang membuat engkau seperti ini wahai Ammar? Ya Rasulullah, saya disiksa kemarin dengan siksaan yang amat pedih. Dijemur saya, dibakar tubuh saya hingga saya tak tahan. Dan mereka mengatakan jika ingin engkau bebas dari itu, maka katakan berhala adalah baik dan Muhammad adalah buruk. Maka aku katakan itu ya Rasulullah. Rasulullah kemudian bertanya, enggak langsung mengejudge gitu Pak, yang langsung hukum salah, kenapa engkau begitu? Enggak begitu Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, wa ma tajidu fi qalbik, bagaimana dengan hatimu? Kata Ammar bin Yasir, mutmainnun, tenang dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat An-Nahl ayat 106, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya Allah, kafir sesudah beriman karena dipaksa, karena disiksa, maka sementara hatinya tenang dengan iman, itu tidak menjadi masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul pun mengatakan, kalau besok engkau diperlakukan seperti itu lagi, maka katakan seperti yang engkau katakan kemarin. Wa qalbuhu mutmain. Yang luar biasa, ayat ini turun, kalau Bapak Ibu baca tafsir, pasti tentang Ammar bin Yasir. Bayangkan, ayat Al-Quran turun karena nama seorang sahabat. Kita tak ada lagi dah, karena Al-Quran sudah sempurna. Karena apa? Kesabaran. Saat disiksa Yasir, saat disiksa ibunya, saat disiksa Ammar, Rasulullah tak bisa berbuat apa-apa. Hanya Rasulullah mengatakan, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian adalah surga. Ini Rasulullah yang berkata, Rasulullah yang bersabda. Apakah keluarga Yasir masuk surga? Pasti, karena kita meyakini sadaqah Rasulullah SAW, maha benar
ataupun benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Bapak Ibu sekalian berkat Allah Subhanahu wa taala, saat hijrah sampai di kota Madinah, Ammar bin Yasir ikut membangun Masjid Nabawi. Beda dengan para sahabat, mengangkat satu batu bata, sementara Ammar bin Yasir mengangkat lebih daripada satu. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa engkau mengangkat lebih daripada yang lain?" Kata Ammar bin Yasir, "Saya ingin mendapatkan pahala ya Rasulullah." Nah, begitu Pak ya, kalau kita ingin mendapatkan pahala ya agak-agak lebih lah dari yang lain. Nah, itu Ammar bin Yasir. Sehingga kemudian Rasulullah katakan, "Innama taqtuluka fi'atun baghiyah." Dan ini salah satu bentuk kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad mengatakan, sesungguhnya suatu saat nanti engkau akan dibunuh oleh kelompok ataupun golongan pembangkang. Dan itu terjadi Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu ikut dalam perang melawan Musailamah al-Kadzab. Di dalam riwayat itu Bapak Ibu, telinga daripada Ammar bin Yasir ini sudah nempel di telinganya, jatuh ya, karena potong, kemudian menempel di pipi maksud saya, telinganya ini, kemudian memberi semangat, "Apakah kalian melarikan diri dari surga?" Itu memberi semangat kepada para sahabat saat itu, hingga akhirnya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala Musailamah al-Kadzab mati terbunuh di tangan seorang sahabat yang dulu pernah di masa kafirnya dia membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib yang bernama Wahsy. Bapak Ibu, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ammar bin Yasir diminta untuk menjadi gubernur di Kufah bersama Abdullah ibnu Mas'ud sebagai tim pengajar ataupun sebagai orang yang mengajarkan, itu namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Hingga akhirnya juga Ammar bin Yasir ini ditarik dari kegubernuran ataupun ditarik dari gubernur, namun dia lapang dada aja. Maka ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Apakah menyakitkan dirimu saat aku cabut dari gubernurmu?" Kata Ammar bin Yasir, "Ketika engkau pilih itu lebih sakit." Jadi menjadi pemimpin, menjadi seseorang yang mengemban amanah itu berat, dan itu disampaikan oleh Ammar bin Yasir. "Ketika engkau memilih saya, itu lebih berat dan menyakitkan bagi diriku, karena itu amanah yang besar." Hingga akhirnya Ammar bin Yasir ikut dalam satu pertempuran yang disebut dengan pertempuran Siffin, dan itu di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, syahid di jalan Allah. Nah, ketika wafat Ammar bin Yasir ini dalam pertempuran Siffin, teringatlah para sahabat, karena Ammar bin Yasir berpihak kepada Ali, sementara beberapa sahabat itu berpihak pada Abu Sufyan bin Umayyah. Ketika Ammar bin Yasir syahid, maka beberapa sahabat yang berpihak pada Abu Sufyan ataupun Muawiyah bin Abi Sufyan, maksud saya Muawiyah bin Abi Sufyan, maka mereka mengingat sabda Rasulullah, "Innama taqtuluka fi'atun baghiyah." Sesungguhnya yang bunuhmu adalah golongan pembangkang. Maka para sahabat saat itu mulai sadar. Dan Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, syahidlah Ammar bin Yasir sesuai dengan nubuah, berita kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sadaqa Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan, "Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah." Bersabarlah keluarga Yasir, sesungguhnya tempatmu adalah ataupun tempat kalian adalah surga. Semoga kita Bapak Ibu mendengarkan ini memberi semangat bagi kita untuk meningkatkan ibadah kita, untuk sabar atas segala apa yang kita hadapi, dan mudah-mudahan itu menjadi sarana bagi kita untuk dipertemukan dengan Ammar bin Yasir, dipertemukan dengan para sahabat-sahabat yang begitu tangguh untuk memperjuangkan keimanannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.